Nabi Muhammad diberi modal oleh Allah untuk berjuang, untuk memberikan ketentuan-ketentuan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Karena di saat itu adalah adat jahiliyah yang sangat mendominasi salah satu keadaan di tanah Arab, sehingga Nabi Muhammad perlu berjuang untuk mengantisipasi adat-adat jahiliyah seperti itu. Kita tahu di mana adat jahiliyah itu adalah adat yang tidak berperi kemanusiaan. Penjajahan manusia terhadap manusia luar biasa. Yang lebih berbahaya lagi, anak-anak perempuan tidak dibolehkan hidup. Kalau ada lahir anak perempuan dibunuh. Itu adat jahiliyah. Kebalikan dari zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun, anak laki-laki yang tidak dibolehkan hidup dari suku Bani Israel. Nah, jadi tertentu, dilokalisir. Setiap orang Israel yang hamil perempuannya itu dikawal. Apabila anaknya lahir laki-laki, langsung dibunuh. Itu peraturan Firaun ketika itu. Di zaman jahiliyah, perempuan yang tidak boleh hidup. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, istrinya sendiri perempuan, tapi dia membenci anak perempuan. Itulah yang bodoh itu. Adat jahiliyah, adat bodoh. Bodohnya yang seperti itu tidak mau terima kebenaran. Hanya mengklaim hanya dia yang benar. Kenapa dia membunuh anak perempuan? Karena dianggap anak perempuan itu lemah, tidak bisa berperang dan lain sebagainya. Itu anggapan yang keliru. Kalau sekarang ini ada perempuan yang jadi tentara, mungkin walaupun dia tidak angkat senjata perang, mungkin dia ikut perang, mungkin bidangnya lain, bagian kesehatan dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh dilecehkan seperti itu. Tapi karena sudah jadi adatnya, itulah yang Nabi Muhammad sendiri tidak senang melihat adat yang seperti itu. Sehingga ditakdirkan oleh Allah anak beliau perempuan yang sampai besar. Anak laki-lakinya kecil meninggal. Untuk melawan adat jahiliyah seperti itu. Jadi malam itu disebut dengan malam penentuan. Allah menentukan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk, ditentukan dengan berjuangnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi modal oleh Allah dengan diturunkan Al-Quran kepada beliau, dan juga beliau akan dibantu oleh Jibril. Jibril selalu mendampingi beliau. Di malam itulah pertama sekali beliau berkenalan dengan Jibril. Makanya disebut dengan malam kemuliaan, suatu kemuliaan kepada Nabi. Beliau diberi kesempatan untuk berkenalan dengan Jibril alaihissalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di malam qadar itu atau malam penentuan itu, maka untuk kita umat Islam, Rasulullah mendorong supaya perbanyak ibadah. Jangan sampai kita tinggal ibadah. Walaupun kita tidak sempat ke masjid, tidak sempat ke musala, jangan tinggalkan solat malamnya. Kita bisa lakukan di rumah. Karena memang awalnya solat malam itu Nabi lebih banyak kerjakan di rumah. Tetapi Nabi punya alasan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa Nabi hanya mencontohkan 3 malam saja selama 9 tahun? Karena Nabi khawatir zaman-zaman nanti dianggap wajib oleh umat Islam solat malam itu. Makanya Nabi hanya mencontohkan 3 malam saja. Tapi kita bukan Nabi, tidak apa-apa kita laksanakan setiap malam berjamaah akan lebih baik. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dengan perbuatan kita itu orang akan merubahnya hukum solat malam itu jadi wajib. Tidak mungkin. Tetapi kalau Nabi yang melakukan, mungkin saja orang berdalil di kemudian hari untuk 100, 200, 300 tahun berikutnya bisa saja orang berijtihad bahwa solat malam Ramadan itu hukumnya wajib dengan alasan Nabi selalu mengerjakannya, tidak pernah meninggalkannya. Bisa saja orang berijtihad seperti itu. Makanya Nabi tidak rutin setiap malam beliau perlihatkan. Hanya 3 malam saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita tidak Nabi, kita boleh melakukan tiap malam. Perbanyak ibadah kita itu. Tingkatkan kualitasnya. Supaya apa? Supaya nanti
kita bertemu salah satu malam di antaranya adalah malam Qadar. Sekarang malam 24, besok 25 berarti ganjil. Kalau benar itu ganjil itu ada, maka kita akan mendapatkan malam Qadar. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat lebih dominannya dugaan itu jatuh pada tanggal 27 atau malam 27. Malam ganjil. Tetapi tidak ada jaminan kepastian karena memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, kalau seandainya Nabi menetapkan malam tertentu, orang akan mengintai malam itu saja. Itu prinsipnya. Sehingga tidak ditentukan malam kapan. Hanya dikatakan saja 10 yang akhir. Supaya orang beribadah terus. Ini dorongan namanya. Memotivasi kita supaya kita selalu beribadah setiap malam. Demi mencari malam kemuliaan tersebut. Bapak-bapak dan ibu. Di akhir Ramadan ini juga perlu kita renungkan baik-baik. Ada beberapa ibadah yang terkait dengan Ramadan. Di antaranya adalah zakat fitrah. Di mana dalam suatu hadis Nabi mengatakan bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi. Syahrul Ramadan mu'allaqu bainas sama'i wal ard illa bi zakatil fitri. Bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi kecuali telah dibayarkan zakat fitrah. Ini bahasanya majazi bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan bulan itu benaran yang tergantung. Artinya nilai ibadah kita selama Ramadan itu akan terkatung-katung nasibnya. Tidak sampai langsung ke hadirat Allah. Ditahan dulu sebelum dibayarkan zakat fitrah. Setelah zakat fitrah dibayarkan, baru secara global pahala zakat dan pahala Ramadan langsung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zakat itu ada syaratnya. Bagaimana orang yang tidak memenuhi syarat, apakah pahalanya juga akan tergantung? Tentu tidak. Allah itu tahu, ini orang ini tidak mampu, tidak mungkin pahala amal ibadah selama Ramadannya ditolak. Tapi itu secara umum, orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan, amalnya ditahan dulu sebelum dia bayarkan zakat fitrah. Berapa nisabnya zakat fitrah? Sekira-kira lebih dari makanan kita untuk satu hari raya itu. Apabila ada kelebihan makan kita sehari raya besoknya, maka kita wajib membayar zakat fitrah setiap nyawa yang ada di rumah kita, yang manusia. Anak kecil, kalau ada kucing tidak masuk. Nah, jadi yang manusia, anak walaupun kecil tetap wajib dibayar zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi yang punya kemampuan. Kalau kebetulan orang itu tidak mampu, justru dia menerima zakat fitrah. Jadi masalah zakat itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Kita tidak boleh mengedit-editnya. Laksanakan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada ijtihad. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh dengan nilai harganya. Artinya tidak boleh dengan uang. Ada juga yang berpendapat harus beras. Kalau kita lihat beras itu bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga ijtihad. Nabi tidak pernah berzakat dengan beras. Karena makanan Nabi bukan beras, gandum. Maka itu ijtihad juga. Kenapa orang Indonesia boleh berzakat dengan beras? Karena beras itulah makanan pokok. Maksudnya beras itu dimasak dulu, bukan dimakan langsung. Nah, jadi Imam Abu Hanifah boleh dengan harganya. Nah, berapa nilai zakat dengan beras dan berapa rupiahnya boleh dengan rupiah. Tapi imam mazhab yang lain tidak boleh. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i harus dengan beras juga. Jadi ada khilafiah pemahaman juga. Tapi kalau kita analisa dengan cermat, ada benarnya juga pendapat Imam Abu Hanifah ini.
Karena kalau dengan beras melulu orang ada kebutuhan lain. Karena prinsip zakat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orang yang miskin. Jadi tidak ada salahnya kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah, boleh dengan uang senilai beras yang diberikan itu. Berapa berasnya? 2,5 kilogram. Itu ukurannya. Dan beras itu jangan kita rekayasa pula. Beras itu sesuai dengan yang kita makan. Jangan nanti kita makan beras solok umpamanya, kita zakatkan beras dolok. Itu tidak boleh. Itu namanya, kalau bahasa kampung, unci nama itu. Makan awak je bare solok, anak dizakatkan bare dolok. Barelah babaun. Itu tidak boleh. Jadi sesuai dengan harga beras yang kita makan. Itulah barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.